Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sri Wahyuni akan membahas tentang jurnal pengenalan teknologi jaringan satelit dan penginderaan jauh survei. Pengenalan pencitraan satelit merupakan pelaksanaan utama pengaktifan pengamatan bumi berkat keunggulan posisinya yang hanya dapat menggunakan satu muatan pada waktu bekerja. Fungsi satelit masif tidak mampu berubah setelah dibangun. Important teknologi atau teknik penting yang harus diketahui. Yang pertama, perencanaan dan penjadwalan misi otonom teknologi merupakan suatu hal yang penting dalam jaringan satelit. Kontrol multi satelit dapat konstelasi membutuhkan lebih banyak sumber daya yang kompleks dan membatasinya karena membutuhkan lebih banyak model perencanaan yang dinamis. Selanjutnya, arsitektur dan model koordinasi yang berbeda agen di jaringan satelit. Setiap agen membuat rencana kerjanya sendiri. Sebagian tugas dalam tugas set dapat dieksekusi beberapa kali. Hasilnya semakin banyak independen dan agen cerdas tunggal yang lebih banyak bekerja pada saat komunikasi harus dilakukan selama misi proses berlangsung guna mengurangi biaya sumber daya. Teknologi pengendalian ruang angkasa. Satelit pengamatan bumi berfungsi sebagai kunci dalam sistem pengamatan besar yang terdiri dari banyak sensor. Sistem sengaja dirancang untuk menawarkan antarmuka standar untuk semua aliran penginderaan secara keseluruhan. Antarmuka pengguna harus terintegrasi dalam kontrol sistem dan mengelola akun pengguna untuk membantu pengguna dan untuk mencapai persyaratan observasi. Pengamatan berdasarkan minat pengguna, ekstraksi dan konsentrasi data. Mengekstrak permintaan observasi standar dari natural deskripsi pengguna sistematik adalah langkah penting dalam kegiatan pengamatan bumi atau preprocessing. Ini karena kegiatan pengamatan bumi lebih kompleks dan pengguna mungkin tidak terlalu paham dalam proses selama misi berlangsung. Dan dalam sensor standarisasi data model yang umumnya adalah sensor ML yang bertujuan untuk memberikan data yang kuat secara terikat, secara tematik dan menentukan proses dan mengolah komponen yang terikat dan penukaran transformasi observasi pasca pengukuran serta komponen komputasi yang diterapkan sebelum dan pasca pengukuran sensor dan aktuator. Selanjutnya, aplikasi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu sensor web merupakan aplikasi pengamatan bumi yang ditawarkan oleh NASA. Proyek ini bertujuan untuk memungkinkan para ilmuwan memiliki kendali di bidang observasi, pengukuran, dan pantauan fenomena alam. Dan selanjutnya, sebuah sensor web cerdas salah satu set jaringan sensor yang memodifikasi pola pengamatannya sendiri berdasarkan pada data sensor yang diamati. KITSAT-2i adalah proyek yang bertujuan untuk membangun sistem yang mengontrol dan menugaskan sekelompok mikrosatelit sebagai satu satelit virtual untuk diselesaikan tugas pengamatan bumi yang rumit. Tujuan proyek KITSAT yaitu memelihara formasi terbang otonom dan pengendalian 3 satelit dan formasi non-linear. Selanjutnya, menyimpan sensor operator untuk beberapa misi menggunakan bentuk gelombang inovatif dan pemproses sinyal. Selanjutnya, simulasi tervalidasi dalam pemodelan kinerja sebagai misi papan dan konfigurasi satelit untuk mendukung perdagangan arsitektur masa depan. Selanjutnya, proses kerja KITSAT yaitu permintaan observasi MOC atau Mission Operation Center yang menggunakan beberapa perangkat lunak yang berbeda yang menerjemahkan permintaan ke urutan tingkat otonom yang dapat dijalankan KITSAT. Selanjutnya, Casper perencanaan misi onboard akan berbaur permintaan baru dengan rencana kemudian direncanakan ulang set tugas untuk mendapatkan rencana baru. Saat proses akusasi data selesai, perangkat lunak Science Onboard akan membandingkan gambar dengan gambar sebelumnya. Selanjutnya, permintaan tambahan petunjuk spare. Kebutuhan masa depan yaitu sebuah konstelasi dapat menggunakan muatan yang berbeda untuk merasakan target secara bersamaan. Alat yang kedua, alat perencanaan dan penjadwalan yang lebih cerdas dapat mencapai otonom orbit tingkat yang lebih tinggi untuk pelancaran target dan perencanaan ulang misi untuk meningkatkan utilitas dan konstelasi otonom. Selanjutnya, algoritma analisis data yang akurat untuk pemrosesan data internal dapat mendeteksi sign yang sedang berlangsung. Dan selanjutnya, sistem kendali ruang darat yang lebih canggih. Dan terakhir yaitu teknologi ekstraksi informasi. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.